Para penjaga pintu di antara orang Lewi. Inilah kelompok para penjaga pintu. Dari kaum Kora ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Anak-anak Meselemia ialah Sakaria anak sulung, Yediael anak kedua, Sebaja anak ketiga, Yadniel anak keempat, Elam anak kelima, Yohanan anak keenam, Elioenai anak ketujuh. Anak-anak Obed Edom ialah Semaya anak sulung, Yosabat anak kedua, Yoah anak ketiga, Sakar anak keempat, Netaneel anak kelima, Amiel anak keenam, Isakar anak ketujuh, dan Peuletai anak kedelapan. Sungguh Allah telah memberkati Obed Edom. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahirlah anak-anak. Mereka memegang kekuasaan di antara kaum keluarga mereka, sebab mereka adalah pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat. Saudara-saudaranya Elihu dan Semakia adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka sekalian keturunan Obed Edom. Mereka beserta anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa, cekatan dalam bekerja. Jumlahnya 62 orang dari keturunan Obed Edom. Meselemia mempunyai anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Jumlahnya 18 orang. Anak-anak Hosa dari Bani Merari ialah Simri pemimpin mereka. Sekalipun ia bukan anak sulung, ayahnya mengangkat dia menjadi pemimpin. Berikutnya Hilkia anak kedua, Tebalia anak ketiga, dan Sakaria anak keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu berjumlah 13 orang. Kelompok-kelompok penjaga pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum bertugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara mereka. Untuk setiap pintu, mereka membuang undi menurut kaum-kaum keluarga mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Undi untuk pintu timur jatuh pada Selemia, lalu mereka membuang undi bagi Sakaria, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, dan jatuhlah undinya untuk pintu utara. Obed Edom mendapat undi pintu selatan, sedangkan anak-anaknya undi gudang perlengkapan. Supim dan Hosa mendapat pintu barat serta pintu gerbang Syaleket di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang Lewi setiap hari, di sebelah utara 4 orang setiap hari, di sebelah selatan 4 orang setiap hari, dan di gudang perlengkapan 2 orang setiap giliran. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar. Itulah kelompok-kelompok para penjaga pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Para pengawas dari orang Lewi. Dari antara orang-orang Lewi, saudara sesuku mereka, ada yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Di antara Bani Ladan, keturunan Gerson, melalui Ladan, kepala-kepala kaum keluarga Ladan, keturunan Gerson ialah kaum Yehiel. Kaum Yehiel yakni Setam dan Yoel saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yisar, orang Hebron, dan orang Usiel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rebabia, anak Eliezer, Yesaya anak Rehabia, dan Yoram anak Yesaya, Sikri anak Yoram, dan Selomit anak Sikri. Selomit dan sanak saudaranya mengawasi semua perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud, oleh para kepala kaum keluarga, para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, serta para pemimpin tentara lainnya.
Sebagian dari rampasan perang mereka kuduskan untuk pemeliharaan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pelihat itu, oleh Saul bin Kis, Abner bin Ner, dan Yoab anak Seruya. Semua yang dikuduskan itu ada di bawah pengawasan Selomit dan sanak saudaranya. Dari orang Yisar adalah Kenanya dan anak-anaknya yang diserahi tugas luar atas Israel sebagai pengawas dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia dan sanak saudaranya, orang yang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya. Mereka diserahi tugas mengawasi Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala pekerjaan untuk Tuhan dan segala pengabdian untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi pemimpin. Tentang orang Hebron, keturunannya, dan kaum keluarganya, diadakan penyelidikan pada tahun ke-40 pemerintahan Daud. Ternyata di antara mereka ada pejuang-pejuang yang gagah perkasa di Yaeser Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala kaum keluarga, berjumlah 2.700 orang. Mereka diangkat Raja Daud untuk mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala urusan untuk Allah dan segala urusan untuk raja. Para panglima tentara dan pembesar lainnya. Inilah orang-orang Israel menurut daftar para kepala kaum keluarga, para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, serta para petugas yang melayani raja dalam segala hal mengenai kelompok yang bertugas dan yang libur, bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap kelompok berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai kelompok pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Sabdiel. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua pemimpin tentara untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai kelompok bulan kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedangkan pemimpin kelompoknya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Pemimpin tentara yang ketiga untuk bulan ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Benaya inilah seorang dari ke-30 pejuang dan ia mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi kelompoknya dipimpin Amisabat anaknya. Yang keempat untuk bulan keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Sebaja anaknya. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan kelima ialah Samhud, orang Yisrah, panglima itu. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan keenam ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan ketujuh ialah Heles, orang Peloni dari Bani Efraim. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan kedelapan ialah Sibkai, orang Husa dari kaum Serah. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan kesembilan ialah Abieser, orang Anatot dari Bani Binyamin. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan ke-10 ialah Maharai, orang Netofa dari keturunan Serah. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan ke-11 ialah Benaya, orang Piraton dari Bani Efraim. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan ke-12 ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Selanjutnya, yang mengepalai suku-suku Israel untuk Ruben ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk Simeon ialah Sefatia bin Maaka.
Untuk Lewi ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Sadok. Untuk Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk Isakar ialah Omri bin Mikael. Untuk Sebulon ialah Yismaya bin Obajah. Untuk Naftali ialah Yerimot bin Asriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Asasya. Untuk kaum Manasye yang setengah itu ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk Dan ialah Asareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah berjanji untuk menjadikan orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Adapun Yoab, anak Seruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab orang Israel tertimpa murka akibat penghitungan itu. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dimasukkan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi perbendaharaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi perbendaharaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di menara-menara ialah Yonatan bin Usia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus menggarap tanah ialah Esri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Sabdi, orang Shifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di Shevela ialah Baal Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu-lembu yang dikembalakan di Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu-lembu di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismael. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yasis, orang Hagri. Mereka semua ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, paman Daud, adalah penasihat, seorang yang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni mendampingi anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Yang kemudian menggantikan Ahitofel ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Petunjuk Daud kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci. Daud menghimpun semua pembesar Israel di Yerusalem, yakni para kepala suku, para pemimpin kelompok, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, juga para pengurus harta benda serta ternak milik raja dan anak-anaknya. Bersama mereka juga para pejabat istana, para perwira, dan semua pejuang yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarkanlah aku, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Aku telah mengadakan persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap kaum keluargaku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan kaum keluargaku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia memperkenankan aku untuk diangkat sebagai raja atas seluruh Israel dari antara semua anak-anakku, sebab Tuhan telah mengaruniakan banyak anak kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tata pemerintahan Tuhan atas Israel.
Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dengan teliti segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya kepada anak cucumu seterusnya sampai selama-lamanya. Adapun engkau anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hati dan kerelaan, sebab Tuhan menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap niat dan rancangan. Jika engkau mencari dia, ia akan kau temui, tetapi jika engkau meninggalkan dia, ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya bagan bangunan serambi dan ruangan-ruangannya dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Ia juga menyerahkan rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan kamar-kamar di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai kelompok-kelompok para imam dan orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan, serta segala perlengkapan ibadah di rumah Tuhan. Juga mengenai berat emas yang diperlukan untuk segala perlengkapan pada tiap-tiap ibadah, dan berat perak yang diperlukan untuk segala perlengkapan perak pada tiap-tiap ibadah, berat emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampu emasnya, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Lalu berat emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan berat perak untuk meja-meja dari perak. Kemudian berat emas murni untuk garpu-garpu, bokor-bokor penyiraman, serta kendi-kendi, dan piala-piala emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan beratnya perak untuk piala perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga berat emas yang dimurnikan untuk mezbah pembakaran dupa seberat yang diperlukan. Demikian pula bagan kereta yang menjadi tempat pijakan kedua kerup emas yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang ditunjukkan tangan Tuhan yang meliputi aku, berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan kecut hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya ada kelompok-kelompok para imam dan orang Lewi untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada padamu sukarelawan-sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas. Para pemimpin dan seluruh rakyat sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Raja Daud berkata kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah, masih muda dan kurang berpengalaman, sedangkan pekerjaan ini besar. Sebab bait itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah menyediakan untuk rumah Allahku
emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata krisopras dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata warna-warni, serta segala macam batu permata yang mahal dan pualam yang sangat banyak. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk melapisi dinding ruangan. Emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala kaum keluarga, para kepala suku Israel, para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, serta para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk pekerjaan rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gersom itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita atas kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud juga sangat bersuka cita. Pujian Daud. Sesudah itu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Kata Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Israel, Bapa kami dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Di dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari-Mu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah pendatang dan warga asing di hadapan-Mu, sama seperti semua nenek moyang kami. Hari-hari kami di atas bumi seperti bayang-bayang dan tanpa harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan yang sudah kami sediakan untuk mendirikan bagi-Mu rumah, bagi nama-Mu yang kudus, berasal dari tangan-Mu sendiri, dan milik-Mu-lah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa leluhur kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah arahkan hati mereka kepadamu. Kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus untuk memelihara segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan." Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah Tuhan Allah-Mu." Segenap jemaah pun memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja.
Pada keesokan harinya, mereka mempersembahkan kurban sembelihan dan kurban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu jantan, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, serta kurban-kurban curahannya dan kurban sembelihan yang sangat banyak bagi seluruh Israel. Mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Lalu untuk kedua kalinya mereka menyatakan Salomo anak Daud sebagai raja, dan ia diurapi bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Tuhan sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Ia sungguh berhasil, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pejuang, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo sangat besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan yang tidak pernah ada pada semua raja yang memerintah Israel sebelum dia. Demikianlah Daud bin Isai memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Ia meninggal pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian Salomo anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, dengan segala kepahlawanannya sebagai raja dan masa-masa yang dialami oleh dia dan Israel, serta segala kerajaan di negeri lain. Mazmur 127. Berkat Tuhan atas rumah tangga. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam, untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuhnya di pintu gerbang.